Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, sehat. Sehat. Baik, hari ini kita akan, sebelum saya masuk pada materi, siapa aja yang tidak hadir? Terima kasih ya. Oke, baik. Silakan lihat kiri kanan ya, kalau ada sampah di situ silakan tunggu dan buang. Oke, baik. Seperti biasanya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Anda silakan untuk berdiri. Silakan. Oke. Baik, cek kerapiannya. Kalau masih ada yang kurang rapi, kaki bajunya masih di luar, silakan dirapikan. Oke. Baik. Nah, seperti biasanya, sebelum kita masuk di pembelajaran, terlebih dahulu kita mengucapkan syukur ya kepada Tuhan. Ya, kenapa sampai pagi ini kita bisa nyampe ke sini? Ya, dan untuk itu mari kita berdoa. Siapa kira-kira yang membuat kita di dalam doa? Ya, silakan maju ke depan. Baik, teman-teman, mari kita pandang. Bapa yang berkati dan bergerak di Tuhan Yesus, di mana Engkau telah menyertai kami dan masing-masing yang sampai di sini. Tuhan, saat sebentar lagi kita akan memulai proses belajar mengajarkan Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai dan dapat berjalan sesuai dengan nama Bapa dalam yang singkat hanya dapat perkenalan melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik. Oke. Nah, jadi untuk itu karena kita sudah selesai berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Silakan, siapa yang bisa memimpin kita? Oke, silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baik, terima kasih ya buat Idam. Nah, silakan duduk ya. Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita masuk di materi hari ini, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Siapa? Iya, silakan. Tentang wacana untuk menganalisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Iya. Nah, jadi itu materi kita kemarin tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia dengan mengharmonisasikan hak dan kewajiban. Itu kita sudah mempelajari kemarin itu. Ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada materi hari ini, yaitu pada konsep. Substansi. Kalau kemarin itu konsep ya. Konsep. Hari ini kita akan mempelajari tentang substansi, hak dan kewajiban. Nah, di mana di sana nanti kita bisa memahami ya,
tentang substansi hak dan kewajiban itu. Nah, yang pertama, hak dan kewajiban dalam nilai dasar Pancasila. Dan kedua, hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Kemudian ketiga, nah itu yang harus kita pelajari hari ini. Ya, 3 poin itu. Ya, nilai dasar Pancasila, nilai instrumental dan nilai praktis. Nah itu. Nah, jadi untuk itu, ya silakan buka buku teks Anda atau buku paket Anda itu. Ya. Nah, kemudian Anda baca itu. Nah, jadi untuk mempermudah kita mempelajari ketiga poin itu, kita bentuk di dalam kelompok. Nah, nanti karena ada 3 item itu yang materi kita hari ini yang perlu kita bahas, maka kita perlu bentuk 3 kelompok. 3 kelompok. Setiap satu kelompok mendiskusikan ketiga poin itu. Misalnya kelompok 1 mendiskusikan tentang nilai dasar Pancasila. Kelompok 2 mendiskusikan tentang nilai instrumental Pancasila. Dan kelompok 3 mendiskusikan tentang nilai praksis Pancasila. Nah, jadi untuk itu nanti ketiga poin itu yang saya sebutkan silakan Anda diskusikan di setiap kelompok. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Oke. Baik, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan buat kelompok ya. Buat kelompok kita membentuk kelompok 1 sampai 3 kelompok. Ya.
Nakakailang guys. Terus nakurungan.
Oke, baik, 5 menit lagi ya waktu kita. Nah, silakan didiskusikan itu. Ya, silakan didiskusikan sama temannya ya. Ya lah. Nanti hasil diskusi kalian itu silakan presentasikan ke depan. Ya lah.
Bawa ng terminal baru ada yang lebih ke Iya, pertanyaan yang tentu ya. mereka sungguh tenang pakai susah. Oke, baik ya. Kalau sudah siap, silakan kita presentasikan hasil diskusi. Oke, siapa yang sudah siap diskusinya? Kelompok 1. Oke, silakan maju ya. Masih belum? Ya, dipercepatlah. Oke, baik. Kalau ada kelompok yang sudah siap, silakan maju ke depan. Ambil tempat
Usahakan dulu. Oke, silakan. Baik, sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Biman Putra Halawa. Kenalkan nama saya Johannes Oscar Bintang Basa. Perkenalkan nama saya Ibu Basa. Perkenalkan nama saya Rizky Widodo. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Denarian. Sekian perkenalan kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengimplementasikan hasil diskusi kami. Di mana hasil diskusi kami di sini mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Baik, kami percayakan kepada teman kami Yuba. Baik, adapun materi yang kami bahas yaitu tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Perlu kita ketahui, nilai dasar adalah nilai yang bersifat tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau tetap. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menetapkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajibannya itu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mengamatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, ada hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Kewajibannya yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menjamin hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Adapun kewajibannya yaitu tidak memaksa kehendak kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Kewajibannya yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain dan menghormati hak-hak orang lain. Sekian hasil diskusi kami. Baik, jika kalau ada pertanyaan kepada teman-teman kami dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 mau bertanya, bagaimana penerapan nilai-nilai dasar Pancasila di lingkungan masyarakat? Ada lagi?
sajakah makna dari sila ketiga? Ada lagi? Baik, saya dari kelompok 3. Berikan contoh sikap sila keempat apa saja? Jika masih ada lagi dipersilakan. Apakah keadilan di dalam negara kita sudah terlaksana atau belum? Ya, pertanyaan, setiap pertanyaan itu tolong dicatat ya, supaya jangan lupa nanti kalian. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2, di mana pertanyaannya bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, yaitu menghargai kepercayaan dan agama yang dianut oleh orang lain. 2. Menanamkan sikap yang tidak mencampuri. 3. Berpartisipasi dalam menjaga keamanan tempat ibadah agama lain. Ya. Baik, itu jawaban dari kami. Jadi, Kasih. Saya di sini saya akan mendekatkan dari konsep ketiga, bagaimana pertanyaannya berikan contoh sikap sila keempat saja. Jadi contohnya yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Basic dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya, apakah keadilan dalam negara kita sudah terlaksana atau belum? Menurut saya, keadilan di negara kita itu sudah terlaksana, dan ada juga yang belum. Karena apa? Karena keadilan di negara ini atau di negara kita ini banyak sekali kendala-kendala orang-orang atasan yang itu salah satunya koruptor. Keadilan di negara kita akan kalah dengan koruptor yang dimana seseorang tidak akan mendapat keadilan jika yang terdakwa atau yang melakukan kesalahan sudah membayar yang menetapkan keadilan. Contohnya kasus yang sangat tren saat ini, yaitu Brigadir Joshua. Di sana Brigadir Joshua tidak mendapat keadilan atas hal yang telah dilakukan oleh Verdi Sambo. Karena apa? Karena menurut saya Polri lebih mementingkan jabatan Verdi Sambo, seperti begitu.
Baik, apakah jawab yang diterima? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok ketiga. Pertanyaannya, apa saja makna dari sila ketiga? Sila ketiga berisi persatuan Indonesia yang memiliki arti penting sebagai bangsa yang besar. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam jenis suku bangsa, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan adanya sila ketiga pada Pancasila ini membuat masyarakat Indonesia bisa terus menjunjung persatuan dan kesatuan. Apakah jawaban dari kami diterima? Baik, jika kalau nggak ada lagi kami tutup. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Dari sebelah dulu. Baik, kelompok lain maju. Kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mengimplementasikan hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Dalam hal ini kami mempunyai 3 sesi. Yang pertama, sesi membaca, yang kedua, sesi tanya jawab, dan yang ketiga, sesi mendiskusikan pertanyaan. Baik, yang pertama sekali yaitu sesi membaca pada teman-teman kami bersiap. Baik, di sini kami membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental juga merupakan nilai Pancasila yang dituangkan dalam bentuk aturan hukum dan kelembagaan. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Berikut beberapa implementasi nilai instrumental Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pasal 28 UUD 1945 yaitu hak warga negara yang berkumpul mengeluarkan pikiran. Ketiga, persatuan Indonesia. Pada pasal 32, pasal 35, dan pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, intinya pasal-pasal ini memberikan pemahaman mengenai kesatuan bangsa Indonesia mulai dari identitas, bahasa kesatuan, ideologi, dan bendera dan lain sebagainya. Baik, nomor 4, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, artinya kekuasaan tertinggi Indonesia sebagai negara demokrasi adalah di tangan rakyat. Nomor 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, baik, sekarang sesi kedua yaitu sesi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman lain, silakan. Saya dari kelompok saya. Apakah manfaat adanya nilai instrumental dalam Pancasila? Coba ulang pertanyaan. Apakah manfaat adanya nilai instrumental dalam Pancasila? Oke, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Apa saja hak nilai-nilai instrumental Pancasila? Terima kasih. Baik, sekarang berikan kesempatan kepada kami untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Pada hari ini kami berikan kesempatan kepada teman kami untuk menjawab. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya, apakah manfaat adanya nilai instrumental dalam Pancasila? Nilai instrumental Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan nilai dasar dalam Pancasila. Tanpa adanya nilai instrumental nilai dasar Pancasila akan sangat sulit untuk diterapkan dalam bentuk kehidupan berbangsa karena maknanya terlalu luas. Kepada kelompok 1, bagaimana pertanyaannya? Terima kasih. Sekarang pertanyaan dari kelompok 3 kepada teman kami, dipersilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, di mana pertanyaannya, apa saja hak nilai-nilai instrumental Pancasila? Adapun peraturan perundang-undang yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Undang-Undang tahun 1945 pasal 28A sampai 28J. Pasal 28 hingga 28J Undang-Undang tahun 1945 mengatur hak asasi manusia yang meliputi hak asasi pribadi, hak asasi budaya, dan hak asasi peradilan, hak asasi ekonomi, hak asasi sipil dan politik, serta hak asasi hukum. Kedua, ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh
aparatur pemerintah untuk menghormati dan menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi kepada seluruh masyarakat. Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 berisi peraturan tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Baik, pada kelompok 3 bagaimana dengan jawabannya? Diterima. Terima. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi kami akan menutupnya. Sekian. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan oleh kami. Kami akan mengimplementasikan hasil diskusi kami, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila yang ditegakkan oleh bangsa ini. Kami membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis juga merupakan nilai moral dan nilai etika. Ada juga nilai praksis yang tercantum dalam sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya yaitu satu, menghormati dan bekerjasama antara umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikapnya itu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Nomor 3, persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kedua, cinta tanah air dan bangsa. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nomor 5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan adapun hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis kehidupan sehari-hari, yaitu hak dalam kebebasan melaksanakan peribadahan. Artinya setiap orang bebas melakukan ibadah dimanapun mereka berada, serta memeluk agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan tanpa ada larangan dari pihak lain sesuai yang dinyatakan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Baik, ada pertanyaan, silakan. Baik, di sini kami punya 2 pertanyaan dari kelompok 3.
Dua. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa nilai praksis dapat dijalankan dalam kehidupan. Jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan Pancasila? Baik, jika ada pertanyaan Baik, pertanyaan kami dari sini, apa contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai praksis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? baik, jika ada pertanyaan lain kami Baik, ada pertanyaan dari sini. Mengapa nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan bersifat dinamis? baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain yang selalu pada kami tidak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Apa contoh sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai praksis Pancasila? Contohnya seperti saling menghormati, toleransi, saling menghormati agama orang lain, dan mengakui persamaan derajat. Baik, terima kasih jawaban kami. Kami terima. Terima. Pertanyaan berikutnya dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu, di mana pertanyaannya, mengapa nilai-nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan bersifat dinamis? Karena nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Baik, gimana jawaban kami? Apa yang terima? Terima. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, coba lagi pertanyaan. Baik, pertanyaan kami di sini yang kedua yaitu bagaimana mewujudkan hak asasi dalam kehidupan Pancasila? Jadi putar dia putar. Kalau kesenian ini maka dapatkan dia. Tapi pelan. Ya. Oke, tadi dari mana ini? Jawaban dari kelompok dua. Apa tadi pertanyaannya? Sudah dijawab? Mau mereka jawab? Oke, berarti pertanyaan di sini.
menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Di sini dikatakan bagaimana mewujudkan hak asasi manusia dalam nilai hak asasi Pancasila. Menurut kami dari sini, hak asasi manusia adalah nilai asas Pancasila bisa terwujud jika nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti suka memberi pertolongan kepada orang lain serta menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Sekian dari kedua. Baik, jika ada pertanyaan lagi. Oke, dari sini dari satu pertanyaannya adalah mengapa nilai praksis itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 di mana pertanyaannya mengapa nilai praksis harus kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai praksis Pancasila kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari karena nilai praksis Pancasila adalah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dengan demikian, hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi dan sejahtera. Demikian. Terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, hasil diskusi kami demikian. Ya, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Oh, ada yang mendukung. Baik, karena kita sudah selesai membahas tentang materi hari ini tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, jadi sekarang masuk kita di dalam kesimpulan. Apa yang membuat kita kesimpulan materi hari ini? Oke, silakan. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu substansi dan hak kewajiban asasi manusia. Yang artinya semuanya tergolong pada nilai-nilai dasar Pancasila. Yaitu yang pertama, nilai ketuhanan, kedua, kemanusiaan, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial. Oke, baik. Terima kasih ya kesimpulan materi hari ini yang disampaikan oleh Oscar. Nah, jadi sekarang refleksi ya, tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan refleksi? Saya, Pak. Oke, silakan. Metode yang Bapak kasih ini sangat bagus sekali karena kami semua dapat aktif dan metode ini kami sangat menyukai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Sebagai refleksi yang disampaikan oleh apa namanya? Nah, baik. Nah, sekarang ada tugas di rumah. Ya. Silakan Anda nanti kerjakan di rumah. Ya. Identifikasi tentang contoh perilaku. Ya, contoh perilaku yang harus kita tunjukkan sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat atau di lingkungan siswa-siswi kami masing-masing. Ya. Dan tugas itu depan kita akan